Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Melwin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang state of data dan cyber security countermeasure challenge, ya, yang merupakan bagian dari materi cyber security cube. Yang pertama, state of data, ya, state of data. Di sini penjelasannya adalah yang pertama dari state of data, bahwa status data itu dibagi atas 3 bagian, ya. Yang pertama, data diam atau data saat istirahat. Penjabarannya adalah bahwa data yang disimpan mengacu pada data diam. Data diam berarti bahwa jenis perangkat penyimpanan data saat tidak ada pengguna atau proses yang menggunakannya. Selanjutnya, perangkat penyimpanan dapat bersifat lokal pada perangkat komputasi atau terpusat pada jaringan. Sejumlah opsi tersedia untuk penyimpanan data. Penyimpanan terpasang langsung, ya, adalah penyimpanan yang terhubung ke komputer. Hard drive atau USB flash disk adalah contoh dari penyimpanan yang terpasang langsung. Oke. Lanjutan dari data at rest, ya. Jadi RAID atau Array Redundant Disk Independent menggunakan beberapa hard drive dalam satu larik, yang merupakan metode untuk menggabungkan beberapa disk, sehingga sistem operasi melihatnya sebagai satu disk, ya. Kemudian ada perangkat penyimpanan terpasang jaringan, ya, atau NAS adalah perangkat penyimpanan yang terhubung ke jaringan yang memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data dari lokasi terpusat oleh pengguna jaringan yang berwenang. Jadi perangkat NAS fleksibel dan dapat diskalakan, artinya administrator dapat meningkatkan kapasitas sesuai kebutuhan. Adapun arsitektur jaringan area penyimpanan adalah sistem penyimpanan yang berbasis jaringan. Sistem SAN ini terhubung ke jaringan menggunakan antarmuka berkecepatan tinggi yang memungkinkan peningkatan kinerja dan kemampuan untuk menghubungkan beberapa server ke repositori penyimpanan disk terpusat. Oke. Selanjutnya ada data in transit, ya, data in transit. Penjelasannya di sini adalah bahwa data atau transmisi data melibatkan pengiriman informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ada banyak metode untuk mengirimkan informasi antar perangkat, di antaranya adalah jaringan snaker, yang menggunakan media yang dapat dipindahkan untuk memindahkan data secara fisik dari satu komputer ke komputer lain. Selanjutnya ada jaringan berkabel, menggunakan kabel untuk mengirimkan data. Kemudian ada jaringan nirkabel, menggunakan gelombang udara untuk mengirimkan data. Nah, pada data transit ini mempunyai beberapa tantangan terbesar, diantaranya adalah melindungi kerahasiaan data, ya. Jadi yang dilindungi adalah kerahasiaan datanya. Jadi penjahat dunia maya itu dapat menangkap
menyimpan dan mencuri data saat transit, ya, transit atau pengiriman. Terus selanjutnya melindungi integritas data. Integritas berarti kesatuan data, ya. Jadi bagaimana caranya data itu tidak bisa saling terpisah, masih tetap menyatu, ya. Penjahatan dunia maya dapat mencegat dan mengubah data saat transit. Nah, ini bahayanya beberapa penjahat pada dunia maya bisa meretas, kemudian mengambil sebagian data sehingga informasi yang disediakan mungkin tidak utuh. Ya, ini perlu dilindungi. Melindungi integritas data. Yang selanjutnya adalah melindungi ketersediaan data. Nah, ini. Penjahat dunia maya dapat menggunakan perangkat jahat atau tidak sah untuk mengganggu ketersediaan data. Mungkin dari database, sejumlah database yang ada, ya, dengan keamanan yang kurang, ketersediaannya bisa berkurang, ya, bisa jadi katakanlah 1 juta rekod, di situ akan berkurang karena ada pencurian data oleh oknum penjahat dunia maya. Oke, next. Yang selanjutnya ada data in process. Data in process. Data in process yaitu data yang sedang diproses, ya, atau untuk keperluan pemrosesan. Status ketiga dari data adalah data dalam proses atau data in process tadi. Ini mengacu pada data selama input awal, modifikasi, komputasi, dan output. Jadi selama data itu mulai dari di input, proses transaksi, kemudian proses penyediaan laporan, ya. Jadi perlindungan integritas data dimulai dengan input data awal. Terus organisasi menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data seperti entry data manual, formulir pemindaian, unggahan file, dan data yang dikumpulkan dari sensor. Masing-masing metode ini menimbulkan potensi ancaman terhadap integritas data. Perlu ada modifikasi data yang mengacu pada setiap perubahan pada data asli, seperti pengguna memodifikasi data secara manual, program memproses dan mengubah data, dan peralatan yang gagal sehingga mengakibatkan modifikasi data, ya. Jadi modifikasi data itu diperlukan karena tadi adanya perubahan pada sistem data yang asli. Kemudian proses seperti encoding, decoding, ya, kompresi, dekompresi, enkripsi, ya, dan deskripsi itu terjadi pada data yang sedang diproses. Jadi ada beberapa catatan mengenai apa itu tadi, encoding dan decoding. Ya, encoding itu adalah mengubah tubuh informasi dari satu sistem ke sistem yang lain, ya, dalam bentuk kode, ya, jadi dikodekan. Kemudian decoding itu proses membuka kunci konten file berkode yang telah dikirim. Jadi setelah disandikan, kemudian didecoding, dikembalikan ke aslinya. Ada lagi tadi enkripsi dan deskripsi. Enkripsi itu bisa buat pengertian sebagai suatu proses di mana kita bisa mengubah pesan asli ke dalam bentuk yang tidak bisa dikenal, disandikan dengan pola tertentu, ya. Kemudian ada dekripsi, yaitu proses mengubah data yang telah disandikan dengan bentuk tertentu tadi ke data aslinya lagi. Itu tadi encoding, decoding, ya, enkripsi dan dekripsi. Kemudian ada kompresi data, merupakan proses pengkonversi input data stream atau aliran sumber menjadi aliran data yang lain. Sedangkan dekompresi itu lawannya, ya, ada berarti lawannya, mengembalikan data baru yang telah dihasilkan menjadi data awal.
Oke, itu tadi kaitan encoding, decoding, kompresi, dekompresi, enkripsi, dan deskripsi sebagai upaya perlindungan data yang sedang diproses. Oke, selanjutnya ada cyber security countermeasures. Ya. Penanggulangan keamanan cyber, ya. Yang pertama tentang pengamanan teknologi berbasis software. Jadi perlindungan perangkat lunak mencakup program dan layanan yang melindungi sistem operasi, database, dan layanan lain yang beroperasi di workstation, ya, perangkat portable dan server. Ada beberapa teknologi berbasis perangkat lunak yang digunakan untuk melindungi aset organisasi. Jadi pengamanan teknologi yang berbasisnya software, ya. Kemudian ada lagi pengamanan teknologi berbasis perangkat keras. Di sini adalah peralatan yang dipasang dalam suatu jaringan. Mereka dapat mencakup firewall, ya. Firewall. Kalau tadi pada software itu menyangkut perangkat lunaknya, ya, sistem aplikasinya. Kalau yang di sini perangkat keras adalah keamanan di hardware-nya, ya. Firewall, peralatan firewall. Kemudian sistem deteksi intrusi atau IDS. Terus sistem pencegahan intrusi dan sistem pemfilteran konten. Itu tadi teknologi kaitan pengamanan berbasis software dan hardware. Selanjutnya, pengamanan teknologi berbasis jaringan. Jadi penanggulangan teknologi juga dapat mencakup teknologi berbasis jaringan. Di antaranya jaringan pribadi maya atau VPN, merupakan jaringan virtual yang aman yang menggunakan jaringan publik, yaitu internet. Keamanan VPN terletak pada enkripsi konten paket antar titik akhir yang menentukan VPN. Jadi VPN ini menyangkut keamanan dengan enkripsi juga, ya, pengkodean suatu pesan. Kemudian kontrol akses jaringan atau NAC memerlukan serangkaian pemeriksaan sebelum mengizinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan. Beberapa pemeriksaan umum termasuk perangkat lunak, antivirus terbaru, atau pembaruan sistem operasi yang terinstal. Selanjutnya ada keamanan titik akses nirkabel, ya, termasuk implementasi autentifikasi dan enkripsi. Kembali ke enkripsi, ya, pengkodean. Next, selanjutnya ada cloud base, ya, cloud base. Di cloud base teknologi safeguard. Kaitan pengamanan teknologi berbasis cloud, ya, penanggulangan teknologi sekarang juga mencakup teknologi berbasis cloud, di mana teknologi berbasis cloud menggeser komponen teknologi dan organisasi ke penyedia cloud. Perangkat lunak sebagai layanan, ya, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses ke perangkat lunak dan database aplikasi. Infrastruktur as a service menyediakan sumber daya komputasi virtual melalui internet, menyedia hosting, komponen, perangkat keras, perangkat lunak, server, dan penyimpanan. Selanjutnya ada peralatan keamanan virtual yang dijalankan di dalam lingkungan virtual dengan sistem operasi yang telah dikemas. Oke, yang selanjutnya implementasi, ya, implementasi. Jadi penerapan pendidikan dan pelatihan keamanan cyber.
program kesadaran keamanan sangat penting bagi sebuah organisasi. Seorang karyawan mungkin tidak bermaksud jahat, tetapi hanya tidak menyadari apa prosedur yang tepat. Jadi kesalahan prosedur ya. Ada beberapa cara untuk melaksanakan program pelatihan formal, diantaranya jadikan pelatihan kesadaran keamanan sebagai bagian dari proses orientasi karyawan. Jadi sadar akan keamanan suatu data, keamanan suatu jaringan, ya, mempertinggi kesadaran untuk itu. Kemudian mengikat kesadaran keamanan dengan persyaratan pekerjaan atau evaluasi kinerja. Kemudian lakukan sesi pelatihan secara langsung dan lengkapi kursus online atau mengikuti kursus yang berkaitan dengan keamanan. Kesadaran keamanan harus menjadi proses yang berkelanjutan karena ancaman dan teknik baru selalu ada. Ini yang perlu kita senantiasa waspadai, minimal kesadaran keamanannya dulu yang perlu kita bangun. Ya. Kemudian selanjutnya kaitan kebijakan dan prosedur keamanan cyber, ya, itu ada keamanan kebijakan, ya, adalah merupakan sekumpulan tujuan keamanan untuk perusahaan yang mencakup aturan perilaku untuk pengguna dan administrator. Jadi administrator itu yang bertanggung jawab atas keamanan jaringan juga, dan menentukan persyaratan sistem. Kemudian standar membantu staf IT membantu konsistensi dalam mengoperasikan jaringan. Pedoman adalah daftar saran tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan lebih efisien dan aman. Dan yang terakhir, prosedur dokumen lebih panjang dan lebih rinci daripada standar pedoman. Jadi prosedur keamanan mungkin bisa dibangun lebih rinci, ya, sesuai dengan keperluan yang diperuntukkan untuk keamanan jaringan suatu perusahaan. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Melvin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.